enable password ini masih kurang secure ya teman-teman, karena kita masih bisa untuk melihatnya dengan jelas. Untuk yang lebih secure itu ada yang namanya enable secret. Kita akan coba saja untuk enable secretnya. Kita masuk ke mode configuration, global configuration. Lalu kita ketik add ke secret. Kan adalah kita exit. Kita coba bikin lalu kita keluar dulu. Ini coba kita ketikkan and passwordnya. Ini kita bisa menggunakan password dari yang enable password maupun yang enable secret. Di sini coba saya isikan dari yang enable secret. Ini adalah seperti Cisco. Lagi-lagi ketika mengetikkan passwordnya itu memang tidak kelihatan ya teman-teman. Itu dia lebih secure. Kita klik enter. Nah, ini kita sudah masuk ke mode privilege. Lalu di sini saya akan ketikkan perintah show run untuk melihat konfigurasinya. Ini untuk passwordnya ya teman-teman. Untuk yang enable secret ini passwordnya keblokir gitu ya. Jadinya ini lebih aman dan tidak mudah dihack oleh orang lain. Sedangkan enable password ini masih kelihatan ya. Jadi ini masih kurang secure. Yang lebih secure adalah yang enable secret ini. Agar yang enable password ini menjadi lebih secure, di sini kita coba ketikkan agar yang enable password ini menjadi lebih secure. Di sini kita coba ketikkan perintah service password encryption. Nah, ini tidak bisa karena kita masih di mode privilege ya teman-teman. Kita seharusnya berada di mode global configuration untuk melakukan konfigurasi. Ini kita ketikkan perintahnya supaya bisa masuk ke global configuration. Bentar. Kita ketikkan perintahnya service password encryption. Lalu enter. Nah, ini lalu kita exit. Keluar lagi. Bentar. Di sini kita ketikkan enable. Bentar. Lalu masukkan passwordnya yang Cisco. Bentar. Nah, ini kita sudah masuk ke mode privilege. Coba kita ketikkan show run. Bentar. Nah, di sini enable passwordnya sudah berubah ya teman-teman, tapi di sini ini masih tetap kurang secure karena ini masih bisa di decrypt. Coba di sini ini kita copy. Lalu kita ke Google Chrome, lalu kita ketikkan perintah Cisco decrypt password. Ini memang linknya ada banyak. Kita akan mencoba yang ini, yang paling atas. Lalu kita scroll. Nah, ini kita masukkan yang tadi. Kita masukkan ya untuk passwordnya. Yang tadi sudah kita salin yang ini.
Ini kita klik submit. Nah, di sini terlihat ya setelah di-decrypt bahwasanya passwordnya adalah 123 sesuai dengan konfigurasi yang kita masukkan tadi. Jadi, untuk enable password ini masih kurang secure ya teman-teman. Jadi sebaiknya kita menggunakannya itu adalah enable secret saja. Pada video kali ini kita juga akan membahas mengenai IP address dan juga router ya, bukan switch. Jadi ini kita hapus dulu switchnya. Lalu pada video kali ini kita juga akan belajar konfigurasi pada router ya teman-teman. Nah, setelah menghapus switch yang tadi, ini kita lanjut untuk membuat topologinya dengan satu router, satu switch, dan juga ini kita tambahkan untuk PC-nya. Ini PC-nya ada 3 ya teman-teman, lalu kita akan sambungkan dengan kabel automatic ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya jika topologinya seperti ini, maka PC 0 dan PC 1 akan berbeda segmen dengan PC 2 karena mereka akan memiliki blok subnet atau network yang berbeda juga. Karena PC 0 dan PC 1 berada pada fase Ethernet 0/0, sedangkan PC 2 berada pada fase Ethernet 0/1, sehingga mereka berada pada segmen yang berbeda dan akan memiliki blok subnet yang berbeda juga. Pada praktik kali ini, kita tidak akan mengisikan FA seperti biasanya ya teman-teman, karena FA seperti ini hanya ada pada konfigurasi di Cisco saja. Pada real device ini kita langsung saja menuju ke tab CLI. Pada praktik kali ini kita tidak akan memasukkan yang FA seperti ini ya teman-teman, karena FA seperti ini hanya ada pada konfigurasi di Cisco saja. Pada real device kita akan langsung masuk ke tab CLI. Ini kita exit. Teman-teman harus ingat bahwasanya untuk mengkonfigurasi kita harus selalu masuk pada mode global configuration. Nah, sebelum itu kita akan menentukan IP dari pada device-device ini. Pada fase Ethernet 0/1 ini interface ini IP-nya adalah 20.20.20.1. Lalu pada fase Ethernet 0/0 IP-nya adalah 10.10.10.1. Pada PC 0, kita akan menggunakan IP 10.10.10.2. Dan pada PC 1, kita akan menggunakan IP 10.10.10.3. Nah, untuk PC 2 ini, kita akan menggunakan IP 20.20.20.2. Nah, seperti inilah IP yang akan kita masukkan atau kita konfigurasikan pada praktik kali ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini pada segmen 1 kita akan menggunakan 10.10.10.1 sebagai gateway-nya ya, seperti pada praktik kemarin. Dan pada segmen 2 kita akan menggunakan 20.20.20.1 sebagai gateway untuk isinya. Di sini kita langsung masuk saja ke konfigurasinya. Kita klik routernya ke tab CLI. No, enter.
Nah, ini kita sudah masuk ke mode user, lalu ini kita akan mengetikkan perintah enable untuk masuk ke mode privilege. Lalu untuk masuk ke mode global configuration, ini kita ketikkan juga perintahnya, enter. Kita akan mengkonfigurasi interface 0/0 terlebih dahulu. Perintahnya adalah dengan kita ketik int lalu tab, ini menjadi interface. FA ini kita klik tab, jadi pas Ethernet 0/0. Enter. Nah, untuk menyalakan pas Ethernet 0/0 ini perintahnya adalah dengan no sh. Klik tab, ini menjadi no shutdown. Nah, ini interface-nya berarti sudah nyala ya teman-teman. Lalu kita akan keluar dulu, exit. Kita akan mengkonfigurasi interface FA 0/1. Ini juga kita nyalakan dengan perintah yang sama. Enter. Nah, ini juga berarti sudah nyala ya, sudah change to up. Lalu ini kita keluar lagi, kita akan masuk ke konfigurasi di interface FA 0/0. Kita akan masukkan IP-nya, IP add, lalu klik tab, menjadi IP address. Nah, IP address-nya adalah 10.10.10.1. Dengan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Karena ini sebelumnya ini prefixnya itu adalah 24 ya teman-teman. Ini prefixnya adalah 24 dan yang segmen 2 prefixnya juga 24. Ini kita enter. Lalu keluar. Kita lakukan hal yang sama ke interface FA 0/1 juga ya. Ini kita masuk ke konfigurasi di interface FA 0/1. Enter. IP add tab press 20.20.20.1 dengan subnet masknya sama karena prefixnya juga sama 255.255.255.0. Enter. Ini kita keluar saja sampai ke mode privilege. Nah, pada mode privilege ini coba kita ketikkan perintah show IP interface brief. Nah, di sini kelihatan ya, pas Ethernet 0/0 dan 0/1 ini sudah memiliki IP address seperti yang kita konfigurasikan tadi, dan ini statusnya sudah up, berarti sudah nyala ya teman-teman. Lalu untuk PC 0 kita masukkan IP-nya, kita pergi ke desktop, IP configuration, lalu IP-nya adalah 10.10.10.2, subnet masknya 255.255.255.0, dan default gateway-nya adalah 10.10.10.1. Ini kita close. Lalu kita isikan juga untuk PC 1. Desktop IP configuration. IP-nya adalah 10.10.10.3. Subnet masknya 255.255.255.0 dengan default gateway yang sama seperti PC 0 tadi, karena memang berada pada segmen yang sama, yaitu adalah 10.10.10.1. Kita exit. Nah, untuk PC 2 ini kita juga masukkan ya untuk IP-nya. Untuk PC 2 IP-nya adalah 20.20.20.2, subnet masknya sama 255.255.0.
0. Default gateway-nya adalah 20.20.20.1. Ini kita close. Lalu di sini akan kita coba ujikan untuk perintah ping ya. Ke PC 0, dari PC 0 ke PC 1. Ini sukses. Lalu kita coba dari PC 1 ke PC 2. Ini juga sukses ya, karena kita sudah mengkonfigurasi untuk gateway-nya ini. Jadi PC-PC ini bisa saling terhubung satu sama lainnya meskipun dalam blok subnet yang berbeda. Pada video kali ini kita juga akan mempelajari perintah N. Sama halnya dengan perintah exit, perintah N ini juga agar kita keluar dari mode konfigurasi. Misal untuk perintah exit ini kita ketikkan exit. Misal di sini kita ketikkan perintah untuk masuk ke global configuration. Lalu kita masuk ke interface if a 0.0. Jika misal kita mengetikkan perintah exit, itu kita akan kembali ke mode global configuration. Jadi kita berada satu tingkat di bawahnya. Kita ketikkan exit lagi, kita berada pada mode privilege. Nah, baru ketika kita ketikkan exit satu kali lagi, kita akan berada pada user mode. Nah, jika di mode dengan perintah N, misal ini kita masuk ke mode privilege dulu, lalu ke mode global configuration. Kita masuk ke mode konfigurasi interface 0.0, enter. Nah, di sini misal kita menggunakan perintah N, enter, kita akan langsung kembali ke mode privilege. Jadi kita tidak harus untuk melewati mode global configuration terlebih dahulu. Kita bisa langsung ke mode privilege. Sekian pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.